Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Langsung kita mulai Ustaz kitab Idhahul Mubham di awal Fatimah. Oke Ustaz, tafadhal mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mulhimi. Lanjut. Oke, saya baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mulhimi lis-sawabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-natiqi bil hikmati wa faslil khitabi wa ala alihi wa ashabihi al-kirami wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila 'ala ad-dawami. Oke. Wa ba'du. Langsung arti Ustaz. Satu alinea langsung arti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil mulhimi lis-sawabi. Bermula segala puji-pujian itu milik bagi Allah yang memberi ilham, ianya Allah bagi kebenaran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-natiqi bil hikmati wa faslil khitabi. Bermula salat dan salam sabit itu sabit di atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Muhammad. Yang menutur ianya Muhammad dengan apa? Menutur dengan hikmah dan dengan faslil khitab. Dengan khitab yang fasih. Ya. Dengan khitab yang fasih. Berarti fasli itu fasih Ustaz? Ya. Fasih bisa kita artikan fasih. Faslin kalau jelas. Kalau kita lihat mana luak. Kalau kita lihat mana luaknya fasal itu fasal-fasal dalam kitab faslun. Ya enggak apa-apa, kayak pintu juga, kan pintu bab kan. Tapi dalam kitab babnya bukan pintu, ya jalan masuk juga. Bukan pintu. Berarti saya ni Ustaz. Untuk saya ni banyak enggak ngerti aja. Jadi saya banyak tanya Ustaz. Enggak apa. Enggak apa-apa. Ntar saya jawab sebisanya, kalau enggak bisa ya udah lewat. Ya. Tadi ketinggalan itu Muhammadinin berarti Nautiki. Fasalnya Muhammadinin Nautiki. Ya. Muhammadinin Natiqi. Ya. Siapa penghulu kita? Muhammad. Ya. Dah lanjut. Yang menutur ianya Muhammad. Dengan hikmah dan dengan apa tadi fasih tadi? Dengan khitab yang fasih atau dengan fasihnya khitab, fasih. Kita artikan fasih aja biar mudah. Dengan fasih. Okey. Fasih. Dan bermula solat dan salam itu sabit di atas keluarganya Nabi dan wa ala alihi wa ashabihi al-kirami wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala dawami. Dan bermula solat dan salam itu sabit di atas keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi yang mulia, dan di atas para tabi'in dan di atas iman yang mengikut ia nyaman akan mereka itu tabi'in dengan apa? Mengikut dengan kebagusan di atas berkekalan. Ya, mantap. Terima kasih Ustaz. Ya. Udah lanjut aman. Wa ba'du fa yaqulu Ahmad ad-Damanhuri ballaghahu Allahu al-amala wa razaqahu at-tawfiqa fil aqwali wal af'ali. Qad sa'alani ba'du talabati al-mubtadi'ina an ashraha sulamal mantiqi syarhan yakunu fi ghayatil lini. Wa ba'du, dan sesudah bismillah, alhamdulillah, salat dan salam, maka berkata oleh Ahmad Damanhuri, Ahmad yang dibangsakan kepada Damanhuri,
Moga-moga mempersampai akannya Ahmad oleh Allah akan apa mempersampai akan segala cita-cita. Wa razaqahu at-taufiqa fil aqwali wal af'ali, dan memberi rezeki ianya Allah akannya Ahmad akan apa memberi rezeki akan taufik pada mana memberi rezeki pada segala perkataan dan segala perbuatan. Qad sa'alani ba'du talabati al-mubtadi'i an ashraha sulamal mantiqi syarhan yakunu fi ghayatil lini. Sungguh meminta akan aku oleh siapa? Oleh sebahagian para penuntut, para pemula yang para pemula. Akan apa meminta? Akan bahawa aku syarah akan sulam mantik, akan sebagai syarah. Ya. Yang ada ianya syarah itu sabit pada penghabisan ringkas. Ya. Tahu kayak mana? Wa an la yazida ala hilli alfazihi liyazkura bifahmi ma'nahu man huwa min hufazihi. Dan meminta akan aku oleh sebahagian para penuntut yang para pemula akan apa? Akan bahawa tidak aku lebih di atas apa? Tidak lebih di atas menghuraikan lafaz-lafaznya sudah mantik. Supaya apa? Tidak lebih. Supaya memperoleh kejayaan dengan memahami maknanya sulam mantik oleh siman yang bermula dia nyaman itu sebahagian dari para penghafaz yang sulam mantik. Fa'ajabtuhu lidzalika, maka aku menerima akannya sebahagian talabah mubtadiin, sebahagian para penuntut, para pemula, bagi demikian permintaan. Hal keadaan aku itu meminta pertolongan dengan yang maha kuasa lagi yang maha memiliki. Ya. Lagi hal keadaan aku itu yang memberi nama baginya sulam mantik, baginya syarah akan apa? Akan idahal mubhami dari mana? Daripada makna-makna sulam. Hal keadaan aku itu yang menuntut daripada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat akan apa menuntut akan bahawa memberi manfaat ianya Allah dengannya syarah, bagaimana barang memberi manfaat ianya Allah dengan asalnya syarah. Kenapa? Kerana bahawasanya Allah di atas demikian itu yang demikian mengabulkan doa. Demikian mengabulkan doa. Kerana bahawasanya Allah demikiannya Demikian mengabul doa. Tadi kan saya minta tolong. Saya meminta. Kenapa saya meminta kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah atas demikian semua itu maha kuasa. Atas tolabah demikian tuntut di atas kedabasnya Allah di atas demikian mengkabul. Ya. Itu maha kuasa. Ya. Aman. Itu mukadimah kan? Itu udah latihan lah kemarin. Oke, ini lanjut. Lanjut. Boleh lanjut lagi tak? Lanjut. Ntar yang pengen ditanyakan tanyakan ya. Yang pengen tanyakan. Yang pengen ditanyakan tanyakan. Okey, yang tanya Ustaz. Bagaimana Ustaz dah? Berarti Ustaz, zalika itu berarti kembalinya ke tadi? Jadi kalau lafadznya mungkin nggak ada. Jadi biasanya kalau isim isyarah itu bisa kita takdirkan mazkur kan. Innahu ala zalika, zalikal mazkur. Nah, sesuatu yang sudah disebut. Apa yang sudah disebut? Musta'inan bil qadir, taliban minas sami, musammiyan lahu. Nah, tapi lebih kepada doa ini, taliban. Tadi hal keadaan saya itu minta tolong dengan yang maha kuasa. Hal keadaan saya yang minta tolong juga dari Allah untuk memberi manfaat. Kenapa saya minta kepada Allah? Ini kan pada makam ta'lil ini. Innahu.
Karena sesungguhnya Allah atas semuanya itu, semuanya apa? Saya meminta kepadanya, saya minta tolong kepadanya. Jadi mazkur kita sebutkan. Innahu ala zalikal mazkur qadirun. Karena arti zalika kan ini kan, itu kan. Itu. Berarti itu kan banyak. Ya. Ada apa aja itu yang di belakang itu mazkur ya itu. Ya, demikian demikian kita minta tolong, Ya. kita menuntut manfaat itu salah. Ya. Okey. Lagi Ustaz ni. Lanjut ya. Ustaz, mulhimi lis-sawabi. Segala puji itu bagi Allah yang memberi ilham bagi kebenaran. Ya. Kalau kita berarti lam itu lam bukan zaidah Ustaz. Mim zaidah lahama. Alhama yulhimu ilham. Af'ala. Lis-sawabi, li itu bukan zaidah Ustaz. Li huruf jar bukan. Kalau kita kata berarti yang bisa kita kata memberi ilham akan kebenaran. Boleh. Ya. Boleh juga. Karena alhama kelihatannya muta'adi kan? Ya. Kalau lahima ladim berarti alhama muta'adi. Tapi di sini pakai lam. Ya nggak apa-apa juga. Karena ada fi'il juga yang muta'adi langsung, ada yang muta'adi dengan huruf jar. Contoh misalkan. Berarti ini Udkhul berarti misalkan. ini muta'adi dengan lam sana. Ya, muta'adi dengan lam. Contoh udkhul. Kadang-kadang udkhul muta'adi langsung. Fadkhuluha bisalam. Fadkhuluha. Kadang-kadang dakhaltu fi. Kadang-kadang muta'adi pakai huruf jar. Enggak apa-apa. Udkhuluha masuk olehmu akannya rumah Ya. Udkhuluha bisalam. Nah. Kadang udkhulu fil bait kan? Kadang. Jadi boleh dua. Bisa tu lah. Orang Arab mah bebas kan? Orang Arab mah bebas. Okey. Berarti Ustaz yang dipandangnya itu di kalimat muta'adi itu Ustaz. Jadi memang itu agak rumit. Karena gini, kita harus belajar ke kamus juga. Setiap fi'il itu mestinya kita lihat kamusnya. Karena kita kan nggak di Arab ya, maksudnya nggak mulazamah ngomong bahasa Arab terus ya kan. Jadi biasanya kita bergantung kepada kamus, kita lihat macam-macam fi'il. Ada yang muta'adi dengan huruf jar, kemudian huruf jarnya juga boleh macam-macam kadang. Ada yang boleh muta'adi langsung. Nah, begitu. Kalau di kamus tulisnya muta'adi tapi dia pakai huruf jar, berarti kita kena ikut huruf jar itu Huruf jar. Ya. Itu kan penelitian kan. Kalau kita ya dengar-dengar aja gimana yang ditulis lah. Ya. Ya. Itu kaedahnya Jadi, secara Ustaz, umum tadi Ustaz. itu Kaedah secara umum memang begitu. Secara umum fi'il yang sulasi bila ditambah hurufnya untuk memuta'adikan kan tinggal tambah hamzah. Daraba. Alhama. Itu kaedah umum. Tapi pemakaiannya ya kita lihat juga. Pemakaian dalam bahasa Arab kan. Kadang langsung muta'adinya, kadang pakai huruf jar. Lihat di kamus Ustaz lah. Ya. Talabah Ustaz, mubtadi itu sifat daripada talabah Ustaz lah. Yang mana? Mubtadi'in ya. Naik kepada talabah. Ya. Okey. Itu gini, mubtadi'in lebih kepada kalau ba'du enggak boleh. Harus talabati. Ya, naik kepada talabah. Nah, kepada talabah. Mubtadi'in naik kepada talabah. Ya. Okey Ustaz. Ya. Dah. Berarti lanjut. Berarti baca apa ni? Matannya habis syarah lagi. Ustaz yang baca, mau baca semua boleh, baca matan, baca syarah, baca ta'liq boleh. Kan? Itu. Tugas Ustaz baca. Ustaz baca. Tugas Ustaz yang baca, saya nyimak. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli sana. Ya.
kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah dah atau min. Ya, artiin. Arti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula segala puji itu milik bagi Allah. Allah Al-Aziz yang sungguh telah mengeluar ianya Allah akan segala natijah fikir. Bagi siapa mengeluar bagi siapa Allah mengeluarkan natijah tersebut? Bagi para pemilik akal. Salah? Ya. Terus? Hijab akal salah? Ya. Wa hatta. Ini enggak tahu mana Ustaz. Mana banyak tahu Ustaz? Mana ni? Dan menghilangkan ianya Allah anhum dari mereka. Okey Ustaz. Wa hatta anhum min sama'il aqli, dan menghilangkan ianya Allah dari mereka arbabul hijah. Dari mana dihilangkan? Min sama'il aqli. Min sama'il aqli badal kepada anhum, dari langit akal. Akan apa Allah hilangkan? Kullah hijabin, akan setiap hijab penutup. Hijab apa itu hijab? Min sahabil jahli, dari awan kebodohan. Hatta badat lahum, hingga tampaklah bagi mereka arbabul hijah, syumusul ma'rifah, oleh matahari ma'rifah. Oleh ma'rifah, yang ma'rifah itu seperti matahari kan nantilah. Hatta badat, hingga tampak bagi mereka oleh matahari ma'rifah. Ra'au mukhaddaratiha, yang melihat oleh mereka mukhaddaratiha, akan tutupannya ma'rifah, hal keadaan tutupan munkashifatan, itu yang terbuka. Munkashifah hal dia, hal keadaan? Hal keadaan tutupannya. Munkashifah hal kepada mukhaddarah, hal keadaan tutupannya ma'rifah, atau hal keadaan tutupannya matahari ma'rifah, itu yang terbuka. Ya. Jadi nanti kita bahas bid, kita baca syarah dulu, ya kan? Ya. Kalau langsung di syarah bidnya, ntar syarah ini nggak kepake. Jadi baca syarah dulu. Ya. Oke, tafadhal, aku lu. Baca salah? Aqulu alhamdu lughatan as-sana'u bil kalami 'alal mahmudi bijamili sifatihi wa 'urfan fi'lun yumba'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi 'alal hamidi aw ghairihi wa syukru lughatan huwal hamdu istilahan ma'a ibdalil hamidi bisyakiri wa 'urfan sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi wa tahqiqul kalami alal basmalati wal hamdalati wasyukri wal madhi lughatan wa 'urfan wa 'urfan wa nisbatu baina salasati fi risalatina kashfu salah Ya. lisami an mukhaddaratil ifhami. Afhami. Salah. Afhami. Udah titik. Afhamu. Sampai di situ dulu. Afhamu. Ulang lagi. Artiin. Ulang lepas tu mana? Baca baris sekali, pendek-pendek, kemudian langsung artiin. Coba. Ya. Aku berkata, alhamdulillahatan as-sana'u, bermula pujian pada lughat itu, bermula hamdu pada lughat itu pujian. Alhamdu lughata
alhamdu lughatan as-sana'u. Bermula pujian pada lugah, bermula alhamdu pada lugah itu pujian. Dengan apa puji? Bil kalami alal mahmudi bi jamili sifatihi. Puji dengan kalam di atas apa? Pujian di atas yang dipujikan. Dengan apa puji? Dengan sebab kebagusan sifat-sifatnya yang dipujikan. Ya. Betul tak? Jadi gini, hamdu nggak usah diartikan. Maddah hamdu, hamim dal. Oh. Hamim dal, hamdu pada bahasa itu as-sana, menyanjung dengan kalam. Sanjungan dengan kalam, bukan sanjungan dengan perbuatan. Menyanjung kemana? Alal mahmud, kepada sesuatu yang dipuji. Kalau di sini kan Allah itu, alhamdulillah kan. Menyanjung dengan kalam kepada si Mahmud dengan sebab bagus sifatnya Mahmud. Bijamili sifatihi, dengan bagus sifatnya si Mahmud. Ini sifat-sifat ikhtiari di sini. Allah maha baik, kita puji Allah itu maha baik. Nah, itu puji kan pakai lisan kan. Nah. Tapi kalau saya bilang Ustadz ini ganteng banget, itu bukan hamdun dalam bahasa Arab. Karena ganteng bukan ikhtiari Ustadz. Ganteng itu pemberian Allah kan. Nah, Ustadz ganteng banget. Ustaz kali ini macam mana orang yang bijamil sifati? Dengan sebab bagus sifatnya Mahmud. Seorang alim, seorang soleh kan, itu kan bagus. Kita bilang soleh banget tuh orang, itu namanya alhamdu. Nah, lawannya nanti madhun, kan hurufnya tinggal dibalik. Kalau madhun itu mutiara, ini bagus banget. Mutiara bagus banget kan? Kan bagusnya mutiara memang dari sononya. Jadi bukan hamdun tapi madhun. Madeh ya. Nah, kalau muji benda madhun biasanya, kalau muji orang itu hamdun. Oh, kena jamili ikhtiar itu Ustaz? Ya, kan biasanya ada tambahan ya di kitab lain ya. Jamili ikhtiar. Sifat ikhtiar bukan sifat bawaan. Ikhtiar itu yang bisa diusahakan. Kita jahat kan bisa jadi soleh. Ketika kita jadi soleh dipuji orang itu hamdun. Lawan ikhtiar, iktirar. Iktirar itu memang bawaannya. Mutiara bagus, lu'lu bagus. Nah, itu bukan hamdun kan? Madhun. Ustaz, Ya. Ada satu kitab lagi. Kali dia. Pertama sebenarnya ini syarah lebih kepada hanya menjelaskan matan. Karena tujuannya untuk mubtadi supaya ketika kita menghafal matannya kita mengerti maksudnya, ya kan? Sesudah jalan sekali, kemudian baru pendalaman. Pendalaman kan ada syarahnya kan? Ada soban, ada macam-macam lah. Nah itu. Yang penting yang ditulis ini harus paham dulu. Kalau yang nggak ditulis nggak paham nggak masalah. Oke? Nggak tulis nggak dipaham. Nggak ditulis kita nggak paham kan nggak masalah kan? Lanjut. Wa urfan fi'lun yumba'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi 'alalah. Kenapa yumba'u? Jadi itu bisa ditanda Ustaz. Jadi kan hamzah itu ada cara penulisannya. Kalau tulisannya begini nggak boleh. Kalau yunba pasti hamzahnya berada di atas alif. Berarti atas bentuk ya itu. Ini atas bentuk ya berarti kasrah ini, yumbi, nggak boleh yumba. Dari tulisan kita udah tahu ada kode etiknya. Berarti amba'a yumbi'u Ustaz. Ya, jadi gini Ustaz. Cara penulisan hamzah itu nanti Ustaz boleh pelajari. Kalau hamzah kadang-kadang berada di atas waw, kadang-kadang berada di atas ya, kadang-kadang berada di atas alif kan? Itu sesuai dengan harokatnya. Nah itu. Jadi dari bentuk tulisan kita udah tahu cara bacanya. Oke? Berarti sekarang sekarang alif hamzah sekarang bukan atas ya, bukan atas bentuk
Ni bentuk ya ni. Berarti pasti kasrah nih. Sebelum hamzah nih kasrah karena ya yumbi. Enggak mungkin yumba. Itu. Amba'a yumbi'u. Yumbi'u ah. Ya. Kita break sebentar Ustaz. Tapi Ustaz, 1 menit ya. Di sini udah adzan. Kita break enggak apa-apa. Sebentar ya. Sini ya, belum Ustaz sini. Ya enggak apa-apa, ntar langsung kita lanjut. Saya jemaahnya di rumah. Ya. Ulang, wa urfan fi'lun. Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'ibi bisababi in'amihi 'alal hamidi aw ghairihi. Dan puji alhamdu pada huruf itu perbuatan yang membina. Tadi Ustaz. Yumbi'u yang menunjukkan ianya perbuatan. Yang menunjukkan ianya perbuatan. Ni gimana Ustaz? Saya mau tulis mana teruskan lagi atau boleh? Terserah mau nulis kan? Boleh. Ya. Kalau hafal juga nggak usah ditulis. Perbuatan yang menunjuk ianya perbuatan. Dari mana menunjuk? Gitu Ustaz? Ya, untuk. An itu untuk mujawarah. Untuk memuliakan pemberi nikmat. Faedah Ustaz? Tapi di sini nggak bisa mujawarah. Ini kayak makna li. Fi'lun yumbi'u li ta'zimi. Jadi an bermakna lam kan ada. Karena. Untuk. Kalau saya mah untuk. Kalau karena ta'lil. Perbuatan yang menunjukkan ia untuk mengagungkan pemberi nikmat. Bisa babi in'amihi dengan sebab pemberian nikmatnya. Ke mana dia memberi nikmat? Kepada orang yang memuji aw ghairihi atau lainnya orang yang memuji. Okey Ustaz. Untuk dengan taklil enggak sama Ustaz. Beda. Kalau untuk kan kita berikan untuk dia. Kalau ta'lil karena dia kan beda. Ini aku berikan untukmu. Ya kan? Aku berbuat ini karena dirimu kan beda. Karena ta'lil bahasa Indonesianya. Kalau untuk itu kayak tamlik atau taksis. Untuk tamlik memberi gitu kan. Memilihkan. Berarti an di sini apa Ustaz? Makna untuknya berarti faedahnya apa? Faedahnya berarti apa namanya? Lam juga berarti lam juga. Ya, untuk taksis boleh, ya. Okey. Satu perbuatan yang khusus menunjukkan untuk memuliakan pemberi nikmat. Baru disebut memuliakan aja. Puji pada huruf. Pengertiannya paham kan? Paham enggak? Puji pada huruf satu perbuatan. Semacam gerak badan kita. Kita ada orang memberikan sesuatu kepada kita. Nah, kita anggukkan kepala kan itu fi'lun yumbi'u. Dengan sebab dia memberi nikmat tadi, baik nikmat ke kita atau ke orang. Seseorang berbuat baik ke kita atau dia berbuat baik ke orang lain. Kemudian kita melakukan gerakan-gerakan berupa ucapan terima kasih ya. Nah, itu namanya hamdun orfan. Hamid dan juga ghairihi mana ya? Ada untuk kita ataupun kalau itu buat baik untuk orang lain. Iya, tapi kita memuji dia karena kebaikannya tadi. Kita okey. Okey, Ustaz. Ya. Berarti lanjut lagi. Lanjut. Wa syukru lughatan huwa alhamdu istilahan ma'a ibdalil hamidi bisyakiri. Dan bermula syukur pada lughat, dianya syukur itu alhamdu pada istilahan.
Berserta takluk mana Ustaz? Berserta. Ha. Bermula syukur pada lughat itu memuji. Memuji pada lughat, pada istilah. Ini muta'alaknya kita mahdhuf. Enggak disebut, kita jadikan hal. Bermula syukur pada lughat itu, dianya syukur pada lughat itu puji pada istilah. Hal keadaan puji pada istilah bersama. Kalau hal kan muta'alaknya mahdhuf, berarti enggak perlu tertulis. Karena enggak ada yang layak jadi tempat muta'alak. Tempat muta'alak harus fi'il atau isim yang beramal amal fi'il. Nah, ini enggak ada. Hal keadaannya apa? Hal keadaan Puji. Hal keadaan Puji pada puji, istilah. Bersama menggantikan Hamid dengan Syakir. Hal keadaannya hamdu Pada istilah bersama bermula syukur pada lugah, dia yang syukur pada lugah itu alhamdu pada istilah. Hal keadaannya pujian, hal keadaan hamdu pada istilah bersama berserta ganti Hamid. bersama menggantikan lafaz Hamid yang memuji ya dengan dengan Syakir. Berserta menggantikan bersama menggantikan yang memuji dengan yang bersyukur. Ya. Berarti rayanya tak? Jadi begini, ini beliau kan tidak menyebutkan puji istilah. Tadi di atas puji pada lughat as-sana' bil kalam. Kemudian puji pada huruf fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im. Kemudian syukur lughatan. Syukur pada lughat. Kemudian beliau langsung syukur pada huruf nanti kan. Jadi ada kemungkinan yang beliau maksud dengan istilah di sini yaitu huruf. Syukur pada Allah. Yang kemungkinan karena beliau tidak menyebut istilah di atas. Masa beliau menyandarkan ke sesuatu yang enggak beliau sebut kan enggak mungkin. Mungkin enggak? Ya. Jadi syukur enggak ada dengan sebut Jadi di atas puji pada lughat. Kemudian puji pada huruf. Kemudian syukur pada lughat apa? Yaitu puji pada huruf tadi di atas. Berarti arti syukur fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'imi bisababi an'amihi 'ala syakiri atau ghairihi. Tinggal kita ganti hamidi dengan syakiri. Masuk enggak kalau seperti itu? Sekali lagi. Ya. Tadi beliau pertama menyatakan hamdun lughatan sana'u bil kalam. Hamdun urfan fi'lun yumbi'u, selesai. Kemudian sekarang beliau menyatakan syukur pada lughat yaitu puji pada istilah. Mana istilah kok di atas enggak disebut istilah? Oh, berarti istilahan di sini maksudnya urfan. Oh, urfan Jadi tinggal kita ganti alal hamidi dengan ala syakiri. Sesuai dengan arahan beliau. Fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'imi bisababi an'amihi 'ala syakiri au ghairihi. Okey, tinggal kita ganti. Tinggal kita ganti. Di alal hamidi kita ganti dengan ala syakiri. Apa arti syukur ini? Apa arti terima kasih? Pada huruf atau pada istilah satu perbuatan yang menunjukkan untuk memuliakan pemberi nikmat dengan sebab dia memberi nikmat kepada orang yang bersyukur atau lainnya orang yang bersyukur. Kan syukur terima kasih kan? Ya, Ustaz berbuat baik, saya bilang terima kasih. Okey. Berarti apa makna syukur pada lugah? Iaitu satu perbuatan yang menunjuk di atas kita memuliakan orang yang memberi sesuatu kepada kita atau ke orang lain. Dengan orang tu memberi di atas kita yang bersyukur atau atas orang kita lain. Kita yang bersyukur ataupun orang lain yang bersyukur. Ya. Gini, kita jalan-jalan lihat seseorang membantu orang lain, kan boleh aja kita berterima kasih ya. Berterima kasih itu namanya bersyukur ya. Terima kasih Anda sudah menolong, karena saya tidak bisa menolong ya enggak apa-apa. Nah itu. Bersyukur kita. Terima kasih kepada kita, tanda kita bersyukur kepada dia. Kalau memuji itu tanda kita puji lah. Kita berterima kasih misalnya. Kalau memuji karena sifat dia yang baik, sebenarnya sama aja. Sama. Oh, berarti dengan cara kita bersyukur, ataupun kita bagi apa-apa dekat dia, bisa juga kita bersyukur. Ya bisa.
Pokoknya ini perbuatan lah. Lebih ke perbuatan kalau di sini. Perbuatan. Fi'lun. Ah. Salam hormat aja itu udah syukur kan? Pada bahasa. Salam. Terhormat lah. Ini pada uruf. Serta menggantikan hamid dengan syakir, maksudnya dengan sebab ataupun dengan sebab Enggak ada, itu tetap in'am. Bisa babi in'amihi enggak usah diganti, tetap aja. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisa babi in'amihi ala syakiri aw ghairihi. Udah. Jadi istilahan di sini maksudnya urfan. Berarti kita syukur sama dia tu sama dengan sebab dia tu memberi nikmat kepada kita Atau orang lain. ataupun kepada orang lain. Itu namanya syukur. Ucapan terima kasih karena kebaikannya namanya syukur. Ala itu maknanya ala syakiri aw ghairihi. Ya. Tetap. Ibdal lah. Langsung. Wa urfan sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Dan pada uruf itu mengguna hamba akan sekalian barang yang telah memberi nikmat oleh Allah dengannya barang di atasnya hamba kepada ni takluk ya. Nah, digunakan kepada mana memberi nikmat, betul tak? Ya. Ila muta'alaq kepada sarfu. Digunakan ke mana? Kemana menggunakan kepada barang yang diciptakan akannya barang karenanya. Agak susah domernya ya. Gini. Wa urfan sarful abdi. Dianya syukur pada uruf itu sarful abdi, idhofah masdar kepada fa'il, menggunakan oleh si hamba jami'ama akan semua nikmat an'amallah yang telah memberi nikmat oleh Allah dengan nikmat alaihi kepadanya si hamba. Kemana dia menggunakan? Ilama kepada tempat khuliqa yang diciptakan akan dianya si hamba li ajlihi karena nyama. Okey, kepada tempat yang diciptakan akan dianya si hamba karena nyama, karenanya tempat. Contoh begini. Kita diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Kita menggunakan segala nikmat Allah kepada tempat, kepada hal, kepada sesuatu yang kita diciptakan karena sesuatu, karena ibadah itu. Gunakan nikmat untuk ibadah. Jadi ilama, kemana kita gunakan? Kepada sesuatu yang diciptakan akan dianya si hamba li ajlihi karenanya sesuatu. Karenanya sesuatu Coba ulang. Ya. Wa urfan sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Dan syukur pada uruf itu mengguna oleh hamba akan sekalian barang yang memberi nikmat oleh Allah dengannya barang di atasnya hamba. Ya. Betul? Kepada mana mengguna? Kepada barang kepada tempat yang diciptakan akannya hamba karenanya tempat. Ya, atau karenanya barang ya. Ya terserah, ma itu kan umum ya. Bebas. Tidak. Ya. Apa ada kendala di sini? Berarti Ustaz, bukan kalau pernah dengar juga mereka menterjemahkan sekalian barang yang telah memberi nikmat oleh Allah dengannya barang di atasnya hamba kepada barang yang diciptakan akannya hamba karenanya Allah. Bukan itu tak? Enggak, itu kan dhamir kembali kepada akrabul mazkur, kepada kalimat terdekat kan. Lagian kan ayat ma belum ada. Ayat ma belum ada. Oh, ma an'ama.
Enggak, ila ma khuliqa. Ma kan mausul. Perlu kepada ait. Mausul. Aitnya belum ada. Ada hi li ajlihi, ya udah langsung aja. Kalau ada yang mudah kenapa yang ribut kan? Jumlah ma kan ait domer. Silatnya? Khuliqa silat. Li ajlihi hi-nya kembali ke ma jadi ait. Ilama khuliqa li ajlih, kepada ma yang diciptakan akan ianya si hamba li ajlihi karenanya ma. Karenanya ma. Oke. Nah. Surahnya surah huruf. Surahnya. Jadi arti syukur pada huruf, syukur bukan hanya ucapan lidah. Kalau di atas kan ucapan terima kasih ya. Ini bukan. Baru dianggap kita bersyukur pada huruf menggunakan semua nikmat Allah kepada tempat yang semestinya. Allah memberikan tangan, gunakan tangan pada tempat yang Allah anjurkan. Allah berikan mata, gunakan mata pada tempatnya. Allah memberikan harta, gunakan harta pada tempatnya. Udah, itu syukur. Oh, semuanya untuk taat Ya. Allah maksudnya gunakan pada tempatnya berarti guna pada taat Ustaz. Ya, ini kita punya harta banyak. Alhamdulillah doang nggak cukup kan? Alhamdulillah. Ya. Hujan di sini Ustaz. Hujan sini sini hampir enggak Ustaz. Sudah mendung. Lanjut. Ustaz, berarti ini pada uruf syukur pada uruf Ustaz Ya. Tadi syukur pada Lughat. Syukur pada lugah. Syukur pada lugah dengan perbuatan Ustaz Perbuatan. Jadi perbuatan itu umum sebenarnya, Ustaz. Jadi fi'lun di situ perbuatan, ucapan kan perbuatan juga. Ya, ucapan bisa juga. Terima kasih itu syukur, ucapan terima kasih. Kemudian kalau di sini ada aksinya langsung, ada amalannya. Wah, berarti pakai fi'lun tu Ustaz Ya. Ada tasarrufnya di sini. Enggak cukup dengan lidah doang maksudnya. Ya. Ada juga arti tambahan Ustaz. Ada juga yang mengartikan syukur pada bahasa, ya kan? Pengakuan. Kita mengakui nikmat datang dari Allah itu udah disebut syukur pada lughat tapi. I'tiraf. Oke Ustaz, lanjut Ya. Wa tahqiqul kalami alal basmalati wal hamdalati wasyukri wal madhi dughatan wa urfan wa nisbatu bainas salasati fi risalatina kashfi lah Kashfi boleh kita badal kepada risalati kashfil lisan. Kashfil lisani an muqaddarati wal muqaddarat afhami. Ya. Alright. Ya. Ini pertanyaan dikit doang. Bermula mentahqiqkan kalam, memastikan kalam. Ya, lanjut. Langsung artiin. Bermula tahqiq kalam di atas. Ya, lanjut, nggak ada. Langsung baca. Artiin. Dan bermula tahqiq kalam. Dengar tak? Putus. Nggak dengar tadi, ulang. Nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak? Ada suaranya? Oke. Udah. Lanjut.
Okey, dah. Okey. Dan bermula tahqiq kalam di atas basmalah wal hamdalah wal syukur wal madah pada lughat dan pada uruf, dan bermula nisbah antara keduanya, antara tiga, bermula nisbah antara ketiga-tiga itu sabit dalam risalah kita. Mana risalah kita tu? Ya. Kashfil lisan an muqaddaratil afham. Ini kita baca wan nisbati kayaknya Ustaz. Orang seperti ya. Ataf kepada basmalati. Bermula tahqiq kalam, penjelasan kalam, Oh. pendalaman kalam terhadap basmalah, hamdalah, syukur, puji pada logat dan uruf, dan pembahasan kalam di atas nisbah di antara tiga itu ada dalam risalah kami Kashfil Lisan an Muqaddaratil Afham. Cocok enggak? Oh, bermula dia bermula tahqiq kalam di atas nisbah antara tiga gitu. Ya. Ataf dan basmalah. Ya. Jadi surahnya tak? Ya pendalaman lah. Tahqiq itu kan dibahas tentang bersama dalilnya, ya kan? Jadi pendalaman tentang basmalah, hamdalah, syukur apa arti secara bahasa, secara uruf, bagaimana membandingkan antara definisi lughat, definisi uruf nanti. Nah, di sana ada kitab khusus kan, Kashfil Lisan an Muqaddaratil Afham. Udah, tinggal kita cari kitabnya ini. Berarti Ustaz nisbah tu gimana? Masuk surah nisbah tu? Perbandingan. Perbandingan Nah, perbandingan antara tiga-tiga itulah Ustaz. antara tiga-tiganya. Okey, lanjut Ustaz. Lanjut. Wallah alamun ala zati. Wallah alamun ala zatil wajibil wujudi. Ya. Dengar tak? Ya, aman. Lanjut dulu. Nanti kita bahas. Dengar tak? Dengar. Lanjut. Kan dengar je. Dengar lah. Dengar. Dengar Ustaz. Dengar. Wallahu alamun ala zat. Wallahu alamun ala zatil wajibil wujudi. Dan bermula lafaz Allah itu isim alam di atas zat yang wajib wujud. Allah tu takluk Ustaz mana? Alam kemana? Alamon itu alam. Alam kemana kan? Oh, alam mana? Alam. Atau naat. Alam Kalau begini di kan, atas. alamon di sini berarti isim alam. Jadi kan jamed dia. Jadi kita naat nggak apa-apa. Bermula Allah itu alam yang ada ianya alam di atas zat. Jadi jumlah jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf, pada maharafa naat kepada alamun. Kan. Wallahu alamun kainon ala dzati. Oke. Tugas Ustaz i'rab ala dzati. Coba i'rab ala dzati. Ala zati, ala huruf jar. Al-zati yang dipejar, alamat jar, kasrah yang zuhir pada akhirnya. I'rab model Aceh ya. I'rab model Aceh boleh. Oke. Aceh lah. Terus. I'rab lagi tak? Ya, al-wajibi. Al-wajibi sifat, hukum sifat ikut mausuf. Ya. Di sifat majrur. Alamat jar kasrah yang zuhir pada akhirnya. Terus
al-wujudi sifat, hukum sifat ikut mausuf. Di sifat majrur, alamatnya kasrah yang sampai pada akhirnya. Enggak boleh wujud sifat. Sifat kan harus wasaf. Wujud bukan wasaf, masdar. Tapi kalau kita takwil kepada isim maf'ul, isim fa'il ni tak? Kalau takwil akan ribet. Kalau ada yang enggak perlu takwil, pilihlah yang enggak perlu takwil. Mudhaf al-wajibi, al-wujudi, mudhaf ilaih. Perlu takwil lah. Mudhaf. Mudhaf al-wajibi, al-wujudi, mudhaf ilaih. Boleh enggak al-wajibi mudhaf? Alah, betul alih Islam Ustaz. Jadi pada mudhaf sebenarnya enggak boleh ada alif lam. Pada mudhaf enggak boleh ada alif lam. Kecuali idhofah lafzi. Idhofah isim fa'il kepada ma'mulnya boleh ada alif lam. Karena pada asalnya wujud ini fa'il wajib. Asalnya alamun ala zatil wajibil wujudu asalnya. Alam kepada zat yang wajiblah oleh wujudnya zat. Wujudu asalnya fa'il wajibu. Ya kan? Isim fa'il kan? Tapi sekarang dimudhafkan untuk ringan, idhofah lafzi. Di idhofah lafzi boleh ada alif lam Ustaz. Oke. Pernah dengar kan? Berarti pernah. Berarti zat yang wajib lah wujud, berarti yang gitu lah. Karena wajib itu dia beramal seperti fi'il juga lah. Itu asalnya. Tapi di sini bacanya wujudi. Asalnya wujudu fa'il. Biar ringan jadi mudhaf ilaih aja. Oke. Jadi enggak apa-apa ada alif lam di mudhaf. Ya. Ala dzatil wajibil wujud. Tapi Ustaz, tapi kalau wajib ini contoh kalau dia bukan wasaf, berarti dia enggak bisa lah. Enggak bisa kita katakan idhofah lafziyah berarti ya. Al-wajibi. Dia bukannya wajib, dia bukannya wazan sifat-sifat. Contohnya masdar. Bukan, wajib itu isim fa'il. Wajaba yajibu wujuban fahuwa wajibun. Wasaf. Kan contohnya kalau dia itu bukan, sekarang ni kan isim fa'il. Ya. Kalau dia bukan isim fa'il ataupun bukan isim maf'ul, contohnya dia tu masdar, berarti enggak bisa kita buat idhofah lafziyah Ustaz. Enggak bisa. Enggak bisa ada alif lamnya maksudnya. Ya. Enggak bisa alif lamnya. Berarti dia jadi mudhaf ilaih aja berarti ya. Ya. Okey. Lepas tu Ustaz, tanyaannya alam tu berarti hukum alam itu isim alam Isim alam. Faham kepada alam di sini adalah isim alam Ustaz Iya. Artinya Allah itu nama doang kan? Ada musammanya. Zaidun isim, musammanya zatnya. Jadi Allah itu isim, musammanya zat Allah. Cuma zat Allah bagaimana kita nggak tahu kan? Tapi nama Allah itu Ustaz alam Ya, jadi Allah itu bukan Allah sebenarnya. Allah itu nama. Ya kan? Nama zat yang wajib ada. Berarti itu cocok kita katakan dia tu alam Ustaz dialamkan Ya. Lanjut. Wa akhraja bimakna azhara. Dan bermula lafaz akhraja itu sabit dengan makna azhara. Ya. Wa nataija. Wa nataija jam'u natijatin. Nataiju aja. Di sini jadi mubtada aja. Nataij itu bermula lafaz nataiju itu jamak daripada natijah. Wahya al-muqaddimatu al-lazimatu lil mutaqaddimataini kal alamu salah enggak? Kal alamu hadisun allazimu kal alamu
kal alamu hadithun al-lazimu liqaulina al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Dan bermula dia yang natijah itu muqaddimah yang lazim bagi dua muqaddimah. Mana contohnya? Seperti alam. Seperti bermula alam itu hadis. Yang lazim ianya apa tak? Ianya alam hadis. Begini. Yang lazim ianya alam hadis. Saya bantu ya. Wan nataiju jam'u natijatin. Nataiju itu jamak, mufradnya natijah. Wahya dan dianya natijah al muqaddimatul lazimatu lil muqaddimataini. Dianya natijah itu satu muqaddimah yang lazim ia. Maksudnya yang lazim yang timbul ia, yang lahir ia. Ingat? Satu muqaddimah yang timbul ia bagi dua muqaddimah. Mana contohnya? Kaqaulika, kita takdirkan. Kaqaulika, seperti ucapanmu. Mana ucapanmu? Al-alamu hadisun. Bermula alam itu hadis. Al-lazimi, yang lazim ia ucapanmu al-alam hadis. Liqaulina, bagi ucapan kami, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Kita buang had wasatnya nanti kan? Buang mutaghayyir, buang kullu mutaghayyir, jadi al-alam hadisun. Nah, itulah natijah namanya. Natijah satu kalam bahasa kita yang timbul dari dua kalam pendahulunya kan? Qadhiyah, bahasa manteknya qadhiyah. Berarti Ustaz, lazim itu bisa sifat kepada alam hadis tu. Kita nak kira gimana? Bukan kepada alam, kepada qaulika. Qaulika. Oh, takdirnya. Jadi alam hadis itu maf'ul qauli. Yang mahdhuf ka qaulika seperti ucapanmu. Apa ucapanmu? Al-alamu hadisun. Yang melazimkan ianya ucapanmu, qaulika ya. Al-lazimi al-lazimi. Okey. Biasa di depan nahu kan takdir mulu Ustaz. Nahu wazalika nahu. Daraba Zaidun. Kok nahu mudhaf ilaihnya daraba Zaidun? Oh, nahu qaulika daraba Zaidun. Itu al-mahdhuf kal maklum. Ya kan? Yang dibuang sama seperti disebut juga kalau udah maklum. Ya, salah. Al-mahdhuf kal maklum. Okey. Wal fikru harakatun nafsi fil ma'qulati. Bermula fikir itu gerak jiwa pada ma'qulat, dalam ma'qulat. Ni enggak Ustaz kena urai ni. Ustaz kena surah. Ya. Oh, langsung ya. Wal fikru harakatun nafsi fil ma'qulat. Jadi berpikir itu artinya pergerakan pikiran dalam hal yang dipikirkan. Apa yang kita pikirkan? Makul maksudnya bukan benda. Lawan dari benda itu makul. Jadi biar paham begini Ustaz. Ya. Ustaz membayangkan pondok dulu. Ustaz kan dulu pernah mondok. Ustaz berpikir tentang pondok. Kelihatan bangunan pondok kan? Itu bukan berpikir namanya. Berkhayal. Membayangkan. Tapi kalau yang dipikirkan bukan benda, tentang satu makna, satu pengertian, nah itu namanya berpikir. Nah. Berpikir cara, bagaimana cara supaya kita cepat bisa. Nah, kan? Cara cepat bisa kan nggak kelihatan tuh. Nah, itu namanya fikir. Ya. Pergerakan pikiran kita pada sesuatu yang berkaitan dengan akal, bukan berkaitan dengan benda. Oh, tapi kalau kita fikir dayah dahulunya berarti kerana dayah itu ada, berarti dia bukan fikir tu Ustaz. Bahasa Arab bukan fikir, namanya tahyil, mengkhayalkan. Oh, khayal. Kerana benda itu ada Ustaz. Ya. Ini ada di depannya. Cara tu enggak ada Ustaz. Okey.
Saya mau ni letak dia punya ni tulisan sebentar. Bisa saya mau ni mau tulis sebentar. Ya. Ntar ditulis. Ini saya rekam ntar. Saya mau tulis sebentar Ustaz. Jadi nggak ditulis juga nggak apa-apa, nggak ditulis nggak apa-apa. Ini saya rekam, nanti rekamannya saya kirim. Hah? Nanti rekaman saya kirim ke Ustaz. Oh bisa. Ya. Oke. Ya bisa gitu ha. Oke. Oke, lanjut Ustaz. Wa harakatuha fil mahsusati takhyilun. Bermula geraknya jiwa pada mana? Pada yang dimahsuskan. Itu takhyil, mengkhayal. Ya. Maksus sesuatu yang bisa Tadi diindra. udah surah Ustaz. Ya, nggak perlu surah lagi, udah tadi kan? Oke, lanjut. Okey Ustaz. Udah. Sekali lagi tadi enggak ni tersangkut. Ya. Jadi waharakatuha bermula pergerakannya pikiran ya. Fil mahsusat pada sesuatu yang bisa diindra. Itu namanya takhyil, membayangkan, mengkhayalkan ya. Kayak Ustadz membayangkan kelihatan nih pintu bilik dulu kan. Kelihatan sumurnya kan. Nah, itu takhyil. Ya. Gerak fikir ataupun gerak jiwa Ustaz domir ha tu. Nah, kembali ke nafsi muannas. Ya. Nafsi ya. Ini juga masih diperselisihkan. Jadi yang berpikir itu pikiran apa hati kan masih diperselisihkan. Makanya beliau menggunakan harakatun nafsi jiwa. Jiwa ya bisa hati, bisa pikiran, campuran. Karena itu ada khilaf lagi nanti. Manusia itu berpikir dengan hatinya apa dengan otaknya? Nah, kan? Nah, itu pembahasan lain. Ya. Wal arbabu jam'u rabbin. Bermula arbab itu jamak dan mufradnya adalah rabbin. Wal muradu bihi huna as-sahibu. Bermaksud dengannya arbab. Di sini itu sahib, pemilik. Itu salah. Jadi lanjut. Enggak usah surah berarti. Enggak, kan udah itu membahas kalimat doang kan. Arbab jamak, mufradnya rabbun, artinya sahib. Rabbul hija berarti pemilik otak. Nah, itu pemilik akal. Maksud dengan Rabbi arbab maksud bihi itu kembali kepada arbab. Rabbun wal muradu bihi bermula maksud dengannya rabbin di sini as-sahib. Sahib, pemilik Ya. Rabbul baiti Ustaz. Rabbul baiti. Rabbul baiti artinya sahibul bait. Rabbul mal, sahibul mal kan. Jadi arti rabbun sahib. Udah. Ya. Wal hija al aqlu wa huwa al maqsuru. Dan bermula hija itu akal, dan bermula dia akal itu yang Bukan. pendek, yang dikosarkan, yang dipadakan. Huwa itu kembali ke hija. Wal hija al aqlu. Hija itu akal. Wahwa dan dianya hija itu isim maksur maksudnya. Hija itu isim maksur. Ya. Hija itu isim maksur. Okey, salah. Wa ma'nal baiti alhamdulillahillazi wa ma'nal baiti alhamdulillahillazi azhara li arbabil uquli nataija afkarihim wa fi dzikrin nataiji bara'atu istihlali. Bermula makna bait alhamdulillahilladzi azhara
li arbabil uquli nataija afkarihim wa fi zikrin nataiji, dan sabit pada sebut nataij itu bara'ah istihlal. Okay, Ustaz? Jadi arti makna bait bermula segala puji itu bagi Allah alladzi adhara, yang telah mendahirkan ianya Allah. Jadi akhraja bermakna adhara ya. Alladzi akhraja dari alladzi adhara, yang mendahirkan ianya Allah li arbabil unqul, bagi pemilik-pemilik akal, nataija afkarihim, akan butiran-butiran pikiran mereka. Dan dalam menyebutkan nataij dalam bait itu ada bara'ah istihlal. Apa arti bara'ah istihlal, Ustaz? Menyebut satu benda untuk mempenampakkan ke depan pembahasan bahasan benda itu. Dzikrul muallifi syai'an fi awwali kalamihi, ya kan? Yadullu ala maksudi atau yush'iru bi maksudi. Itu terserahlah, bahasa Arab bebas. Muallif menyebutkan sesuatu di awal pembicaraan beliau untuk menunjukkan kepada maksud, ya kan? Karena natijah ini kan berkenaan dengan qadhiyah-qadhiyah. Dalam mantik yang dibahas qadhiyah-qadhiyah. Berarti ya bara'ah istihlal. Nah. Ini udah mau putus lagi, Ustaz. Jadi udah mau putus sebentar lagi, berarti kita titik di sini. Insyaallah nanti baru lanjut lagi. Wa fil baiti su'alan ya. Nah, itu. Yang panjang-panjang juga kan? Nah. Ya. Insyaallah, Ustaz. Udah sejam lebih ini. Jadi ini saya rekam, nanti saya upload ke YouTube, saya kasih link ke Ustaz. Ya kan? Oke. Ya. Ya. Oke. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.